Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Umah Lombok ya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kebetulan kami akan melakukan aplikasi biofungisida ya atau agen hayati di lahan kami untuk menanggulangi ataupun untuk mengantisipasi datangnya jamur-jamur atau mikropatogen yang mengganggu tanaman ya. Kenapa kita pakai biofungisida atau agen hayati? Nanti kita simak ya teman-teman, kita ulas sedikit tentang biofungisida dan aplikasinya. Sebelum itu nanti kita akan bahas tentang bahaya fungisida sintetis ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas juga bahayanya, karena ternyata ada suatu penelitian yang merekomendasikan bahwa pemakaian fungisida sintetis secara masif itu justru akan merugikan tanaman kita dan merugikan tanah kita secara jangka panjang ya, karena ternyata itu akan mematikan mikroba yang ada di dalam tanah ya. Oke, nanti kita ulas ya lebih banyak tentang fungisida sintetis dan nanti kita akan aplikasikan biofungisida atau agen hayati di tanah ya. Oke teman-teman, simak yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Nanti kita berdiskusi, silahkan teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Simak ya teman-teman. Oke teman-teman, sejak awal sebelum pratanam memang kami dalam berbudidaya cabai selalu mengaplikasikan agen hayati di ladang kami ya, baik di olah lahan di awal dulu, kemudian sebelum tanam, pasca tanam kita juga selalu aplikasikan agen hayati. Kami memakai trichoderma ya teman-teman, salah satu agen hayati yang bisa menghambat pertumbuhan patogen itu trichoderma. Teman-teman boleh pakai gliocladium ya, itu jenis agen hayati yang lain yang dia juga bisa menekan pertumbuhan patogen. Tapi selama ini kami pakai trichoderma ya teman-teman. Alhamdulillah tanaman kami sudah hampir, ada yang 100 hari, ada yang 110, ada yang 90, yang ujung sana kita memang bervariasi ya nanamnya, nggak sama. Alhamdulillah penyakit seperti layu bakteri, busuk batang itu dapat kita kendalikan karena kita memakai salah satunya pakai dengan agen hayati ya. Kita pakai trichoderma teman-teman ya. Kenapa pentingnya kita memakai agen hayati? Karena pemakaian trichoderma atau agen hayati ataupun mikroba lain yang bermanfaat bagi tanaman itu ternyata memberikan kontribusi positif bagi tanaman kita ya, bagi tanah kita juga memberikan kontribusi yang baik bagi tanamannya. Karena sebenarnya fungsi mikroba yang ada di dalam tanah itu kan dia membantu dekomposisi bahan organik di dalam tanah teman-teman ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tanah itu banyak nyawa-nyawa yang hidup ya. Salah satunya adalah mikroba atau jenis-jenis mikrobakteria ataupun jamur yang dia justru bermanfaat bagi tanah, bagi tanaman teman-teman. Yang pertama adalah membantu dekomposisi bahan-bahan organik ya, agar cepat terurai teman-teman ya. Itu adalah tugas dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah dia membantu proses penyerapan nutrisi tanaman oleh akar. Jadi salah satu manfaat dari mikroba di dalam tanah adalah membantu penyerapan nutrisi. Karena apa? Ketika ada unsur-unsur nutrisi di dalam tanah itu biasanya akan diuraikan dulu oleh mikroba yang di dalam tanah. Jadi ketersediaan mikroba di dalam tanah itu harus kita maksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya teman-teman, karena dia membantu menguraikan nutrisi-nutrisi di dalam tanah yang belum siap diserap oleh akar. Kehadiran mikroba ini yang membantu penyerapan nutrisi dengan proses dekomposisi tadi ya, proses penguraian tadi ya teman-teman. Itu manfaat lain dari mikroba teman-teman ya. Kemudian manfaat lain yang lebih penting, yang jauh lebih penting lagi selain dua manfaat yang kedua di awal tadi ya, mikroba di dalam tanah yang baik bagi tanah, bagi tanaman itu dia juga membantu melawan perkembangan pertumbuhan patogen di dalam tanah. Patogen adalah mikroba yang jahat bagi tanaman ya.
Jadi mikroba itu kan ada yang baik, ada yang jahat, tapi cenderung banyak yang baik teman-teman. Karena memang ketersediaan atau terciptanya mikroba di dalam tanah itu untuk membantu manusia menjalani proses kehidupan teman-teman ya. Rahasianya Tuhan ini, Masya Allah, menciptakan sesuatu jasad nerik di dalam tanah, dan itu membantu proses kehidupan agar terus berkesinambungan, sustain gitu ya, berkesinambungan. Jadi mikroba baik di dalam tanah itu bisa menekan pertumbuhan patogen di dalam tanah yang merusak tanaman. Jadi ketika pertumbuhan bakteri baik itu terus berkembang, kita aplikasikan terus mikroba baik ke dalam tanah, maka dia akan menekan pertumbuhan patogen atau mikroba jahat di dalam tanah yang akan merugikan tanaman kita. Lihat teman-teman, pentingnya mikroba ya, pentingnya mikroorganisme di dalam tanah dalam membantu kita berbudidaya tanaman. Tanaman apapun itu kita sangat dianjurkan untuk melestarikan keberadaan mikroba di dalam tanah. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu bahwa manfaat mikroba itu ternyata luar biasa bagi tanah, maka kita disarankan untuk selalu mengaplikasikan agen hayati atau mikroba baik tadi di dalam tanah agar dia terus tumbuh, terus berkembang, terus berkesinambungan hidupnya, koloninya tambah banyak, tambah berkembang ya, agar menambah manfaat bagi tanaman kita. Jadi ketika ada patogen, ketika musim hujan lembab gitu ya, tinggi, tentara kita lewat mikroba yang baik di dalam tanah kalau sudah terbentuk banyak, sudah berkoloni banyak, maka ketika ada tumbuh patogen dia langsung diserang oleh bakteri baik yang di dalam tanah teman-teman. Makanya kita disarankan untuk terus berkesinambungan mengaplikasikan agen hayati, boleh trichoderma, boleh gliogladium ataupun yang lain teman-teman ya. Bahan-bahan yang di pasaran banyak teman-teman, silahkan aplikasikan karena ini sangat disarankan di tanaman. Nah, kenapa? Karena selama ini banyak dari kita, kami juga teman petani itu, ketika ada serangan fusarium misalnya ya, ada serangan bakteri misalnya yang membuat tanaman layu, itu mereka selalu mengaplikasikan fungisida sintetis. Ini bahayanya teman-teman. Kenapa? Karena ada satu penelitian ya, kita teman-teman nanti bisa cek di sini, ada satu penelitian bahwa aplikasi fungisida itu cenderung menurunkan populasi pertumbuhan bakteri ataupun mikroba di dalam tanah, apapun bakterinya. Jadi kita biasanya kalau kena serangan layu itu kan karena ada jamur di ladang kita ya, ada jamur yang menyerang akar kita, dia jamur patogen berarti ya. Kalau menyerang akar berarti dia jamur patogen. Teman-teman kocor fungisida, kocor, semua dikocor. Nah, yang terjadi apa? Patogennya mati, tetapi mikroba baik lain yang membantu tanah, membantu akar untuk berkembang lebih baik juga akan ikut mati. Yang terjadi adalah maka tanah akan tidak ada unsur mikrobanya. Teman-teman, mikroba jahat, mikroba baik mati semua. Yang akan terjadi adalah maka akan terjadi perubahan fisik tanah, perubahan kimia tanah, dan perubahan biologis tanah. Itu bahayanya secara jangka panjang. Tanah akan menjadi tidak subur lagi karena tidak ada mikroba yang membantu proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah ataupun membantu penguraian nutrisi di dalam tanah yang siap diserap oleh akar. Ini bahayanya teman-teman. Silakan teman-teman simak di ini ya, penelitiannya ini dari teman-teman akademisi ya. Jadi saya ngomong ini tidak gawe-gawe ibaratnya ya, tidak omdo ataupun tidak, ada dasarnya bahwa kita memang dituntut untuk melestarikan keberadaan mikroba dengan menghindari pemakaian fungisida secara masif, secara berlebihan di dalam tanah teman-teman. Jadi salah satu bahaya dari pemakaian fungisida sintetis untuk kocor itu adalah dia bisa menimbulkan resistensi patogen. Artinya kalau kita terus menerus ya, ada kena layu kocor, ada kena layu kocor, semua ladang dikocor, itu akan resistensi patogen yang pertama. Kemudian ya tadi saya bilang mikroba baik juga ikut mati, artinya tanah juga tidak ada mikrobanya, baik mikroba baik dan mikroba jahat. Itu ya teman-teman, bahayanya ketika kita terus menerus menggunakan
fungisida sintetis ketika terjadi serangan. Ini banyak dilakukan oleh teman-teman petani. Ini saya sekarang sekedar mengingatkan teman-teman, sekedar sharing bahwa pemakaian fungisida sintetis secara masif terus-menerus ketika kita ada serangan ke semua lahan itu justru akan berbahaya bagi tanaman kita. Nah, kalau sudah ada serangan bagaimana? Ya, kalau teman-teman sudah aplikasi sisa awal Agen Hayati, ketika ada serangan maka silakan kocor yang kena saja, ataupun 1-2 kiri kanan yang kena saja dengan fungisida. Kalau teman-teman masih pakai fungisida sintetis ya, silakan dikocor, matikan semua mikroba di situ, yang baik yang jahat matikan semua, dilokalisir saja, jangan semuanya dikocor teman-teman ya. Kalau dikocor ya tadi mati semua, kita bunuh yang kena saja. Ketika ada 1-2 tanaman yang kena, silahkan teman-teman aplikasikan fungisida sintetis untuk membunuh bakteri semua yang ada di situ, dilokalisir ya. Setelah itu teman-teman aplikasikan fungisida Hayati lagi ke dalam yang kena tadi ya teman-teman. Ketika sudah sembuh, sudah mati, tidak menjalar ke yang lain, saya aplikasikan fungisida Hayati untuk menumbuhkan kembali Agen Hayati ataupun mikroba baik di dalam tanah untuk terus bertumbuh berkembang dan untuk menjaga tanah kita agar tidak ada serangan patogen lagi teman-teman ya. Itu kunci kesinambungan kita untuk menjaga kelestarian tanah, kelestarian lingkungan kita, kelestarian tanaman kita teman-teman ya. Salah satunya adalah kita menghindari fungisida sintetis dan kita mengaplikasikan biofungisida Agen Hayati terus-menerus ke dalam tanah, terus-menerus ke dalam lahan kita agar keberlangsungan Agen Hayati, keberlangsungan mikroba baik di dalam tanah itu terus berkembang dan bisa menekan pertumbuhan patogen teman-teman. Ini selalu saya ingatkan ke teman-teman, sharing ya, sharing agar kita selalu waspada dengan justru yang merusak lingkungan itu kan manusianya. Kalau kita tidak saling mengingatkan selama ke teman-teman kan bahaya juga ya, keberlangsungan kehidupan tanah kita itu warisan anak cucu kita, atau kalau kita tidak jaga dengan baik ya kasihan anak cucu kita teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita panjang lebar bahas tentang fungisida sintetis, kali ini kami akan, tadi kan saya sudah bilang mau aplikasikan Agen Hayati ya, kita pakai trichoderma. Kebetulan saya pakai M21, selalu saya dari awal sampai sekarang alhamdulillah saya masih pakai M21 teman-teman. Saya campur dengan, kebetulan saya pernah bikin trichoderma cair ya, pakai isolat trichoderma saya sudah pernah bikin, dan ini mau saya aplikasikan. Saya pernah buat video tutorialnya di sini ya teman-teman, silahkan cek di sini apa di sini silahkan teman-teman cek ya videonya. Kita pakai M21, dosisnya 3 tutup saja karena kita sudah pakai trichoderma cair yang kita bikin sendiri dari kita pakai isolat trichoderma, kemudian pakai air cucian beras, molase sama air kelapa ya. Kemudian saya tambah dengan trichoderma yang saya beli dari Dinas Pertanian, ini trichoderma bubuk. Saya campur aja enggak apa-apa untuk nambah Agen Hayatinya ya. Saya tambah molase. Itu saya mix ya teman-teman. Saya mix, nanti kita kocor di lubang tanam dan di lubang pupuk ya. M21 saya pakai 3 tutup dosisnya, kemudian trichoderma cair yang kita bikin kita pakai 200 ml, kemudian kita tambah molase sekitar 100-200 ml ya. Kemudian untuk biofungisida yang kita beli di Dinas Pertanian kita pakai 1 sendok aja karena kan sudah ada banyak trichoderma di M21 dan juga di trichoderma cair teman-teman ya. Kita mix, kita kocorkan di lubang tanam dan di lubang pupuk secara berkala teman-teman ya. Saya biasanya 1,5 bulan 2 bulan saya alhamdulillah selalu saya berkesinambungan ngocor Agen Hayati untuk terus menjaga tumbuh dan berkembang mikroba baik di dalam tanah itu untuk menjaga tanaman kita dari patogen-patogen. Ya teman-teman, itu sedikit sharing dari saya. Ternyata juga lumayan panjang ya pembahasannya ya. Semua bermanfaat. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar menerima info-info terbaru dari kami tentang budidaya pertanian. Oke teman-teman, salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.